Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, with me Wandi Wardiana Rahayu in English Listen Online. And today we are going to learn about tense or tenses. So, what is a tense? Is that important? Okay, of course, the tenses is important. Jadi, hari ini kita akan mengenal atau mempelajari apa itu tenses. Katanya tenses ini susah. Katanya tenses ini banyak. Dan katanya tenses ini banyak rumusnya juga. Dan jangan banyak katanya, mari kita lihat seperti apa sebenarnya tenses itu. Oke, kalau dari pengertiannya, tenses itu sejarahnya berasal dari bahasa Latin, yaitu tembus. Kemudian diadopsi juga dari bahasa Prancis yaitu temps, yang berarti adalah waktu. Nah, dalam Oxford Dictionary, tenses itu adalah berarti perubahan kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Perubahan kata kerja yang mempengaruhi waktu dan terjadinya peristiwa. Jadi itu yang disebut dengan tenses. Lalu kenapa kita harus belajar tenses? Karena setiap bahasa pasti mempunyai tenses atau mempunyai waktu, ya. Berbeda tenses dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kita jangan sampai terjebak ketika kita belajar tenses dalam bahasa Inggris, kita mengikuti alur tenses dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita harus cari tahu dulu perbedaannya antara tenses bahasa Indonesia dan juga tenses bahasa Inggris. Oke, dalam tenses bahasa Indonesia, karakteristiknya pertama, tidak pernah mengenal perubahan verb. Jadi, kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak pernah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, penekanannya ada pada penanda waktu. Kalau dalam bahasa Inggris bisa disebut juga dengan time signalnya. Jadi, dalam tenses bahasa Indonesia, itu penekanannya hanya pada penanda waktu. Oke, contoh. Mereka makan nasi setiap hari. Mereka makan nasi kemarin. Mereka makan nasi besok. Mereka makan nasi saat ini. Makan sebagai kata kerja tidak pernah berubah katanya, tetap saja makan. Tetapi penekanannya ada pada penanda waktunya. Itu adalah tenses dalam bahasa Indonesia. Kita lihat tenses dalam bahasa Inggris. Tenses dalam bahasa Inggris ada keseimbangan antara bentuk verb dengan waktu, atau ada kesesuaian antara kata kerja dengan time signalnya. Otomatis dalam bahasa Inggris, kata kerjanya bisa saja berubah. Makanya dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan kata kerja bentuk ke-1, kedua, ketiga, bahkan bentuk ing-nya atau verb ing. Kemudian, penekanannya pada perubahan kata kerja tersebut. Kata kerjanya berubah. Kalau dalam bahasa Indonesia, makan tidak pernah berubah. Makan tidak pernah berubah menjadi makanin, makaned. Tetap saja makan. Dan maknanya pun sama. Tetapi dalam bahasa Inggris, maknanya sama, tetapi katanya ada perubahan. Makanya kita sampai sekarang mengenal ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Kita lihat contohnya saja. They eat rice every day. They ate rice yesterday. Sudah ada perubahan? Eat menjadi ate. Kemudian, they will eat rice tomorrow. They are eating rice now.
Makan tadi dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan. Sekarang eat menjadi ate, menjadi will eat, menjadi are eating. Maka dari itu, ketika kita belajar tenses atau ketika kita belajar bahasa Inggris, jangan sampai kita terjebak oleh bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Oke. Lalu, dari mana sih? Katanya bahasa Inggris ini, tenses dalam bahasa Inggris itu begitu banyak. Ada 16. Oke. Jadi, ke-16 tenses ini berasal dari 3 jenis golongan waktu dan 4 jenis karakter waktu atau peristiwa. Oke, apa saja ketiga jenis golongan waktu tersebut? Ketiga jenis golongan waktu adalah past, present, future. Past, masa lampau. Present, masa sekarang. Future, masa depan. Oke. Kemudian berasal dari 4 jenis karakter waktu. Yang pertama ada simple, continuous, perfect, perfect continuous. Pada pertemuan kali ini, minimal kita tahu pengertian dari setiap tenses yang ke-16 tersebut. Meskipun pada pertemuan kini, kakak tidak akan membahas dulu yang dinamanya formulanya atau rumusnya. Kita minimal mengetahui definisi dari 16 tenses tersebut. Oke, dari mana? Dari sini. Ini wajib dicatat dan ini wajib diketahui. Oke. Yang pertama, kita mengenal yang namanya simple present. Present tadi artinya itu adalah sekarang. Simple adalah rutinitas. Berarti kalau simple present adalah rutinitas yang terjadi di masa sekarang. Jadi, present ini dunianya sekarang. Past ini dunianya masa lampau. Future ini adalah dunianya masa depan. Ibaratnya kayak gitu. Gitu kan? Oke, kita cari. Baru satu. Kemudian ada present continuous. Continuous adalah sedang berlangsung. Present sekarang. Berarti kejadian yang sedang berlangsung di masa sekarang. Dari sini kita tahu definisinya. Kemudian present perfect. Kejadian yang sudah selesai di masa sekarang. Oke, kemudian present perfect continuous. Kejadian yang masih berlangsung di masa sekarang. Contohnya, silakan kalian cari sendiri. Kemudian sekarang dunia past. Kita mengenal ada yang disebut dengan simple past. Rutinitas yang terjadi di masa lampau. Kemudian ada past continuous, yaitu kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Kemudian past perfect, kejadian yang sudah selesai di masa lampau. Kemudian past perfect continuous, kejadian yang masih berlangsung di masa lampau. Begitupun dengan future. Sekali lagi, begitupun dengan future. Ada yang disebut dengan simple future atau rutinitas yang terjadi di masa depan. Kemudian ada yang disebut dengan future continuous, kejadian yang sedang berlangsung di masa depan. Kemudian future perfect, kejadian yang sudah selesai di masa depan. Kemudian future perfect continuous, yaitu kejadian yang masih berlangsung di masa depan. Tadi setiap jenis golongan waktu ada 4. Simple present, present continuous, present perfect continuous. 4 tambah 4 tambah 4, ini baru ada 12. Gitu. 4 lagi dari mana? 4 lagi adalah gabungan 2 jenis golongan waktu, yaitu past, future. Yang artinya adalah, kita akan lihat pengertiannya. Misalnya, simple past future, yaitu rutinitas yang terjadi di masa lampau yang berhubungan dengan masa depan. Oke. Kemudian past atau past future continuous, kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu berkaitan dengan
masa depan atau bisa memprediksikan masa depan. Kemudian past future perfect, kejadian yang sudah selesai di masa lampau atau di masa lalu yang berhubungan dengan masa depan. Yang terakhir, yang ke-16, ini adalah kejadian yang masih berlangsung di masa lalu yang berhubungan dengan masa depan atau disebut dengan past future perfect continuous. Sudah ada 16 tenses dari rumus atau dari pedoman ini. Jadi ke-16 tersebut, maka ulangi, berasal dari 3 jenis golongan waktu dan 4 jenis karakter waktu. Dapat dipahami? Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kita bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.